Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel YouTube saya. Di sini saya mau sharing tips ke kalian gimana cara mudah untuk menulis di koran. Nah, ini adalah langkah-langkah yang selama ini saya pakai untuk menulis artikel atau opini di media cetak. Ini adalah contoh-contoh atau beberapa artikel saya yang sudah diterbitkan di media cetak. Yang paling sering adalah di Republika. Jadi tahun 2018 itu adalah aktif-aktifnya saya menulis di media cetak. Jadi dan ini adalah hasil dokumentasi yang saya simpan di laptop. Jadi hanya tersisa dua ini. Sisanya yang lain mungkin bisa dicari di Google. Nama saya mungkin akan muncul beberapa. Nah, bagaimana caranya agar tulisan saya bisa dimuat seperti ini? Yaitu yang pertama adalah kenali dulu karakter koran. Jadi koran itu memang berbeda-beda ya. Kak, misalkan kita tadi mau submit ke Republika atau ke Kontan atau Jawa Pos, itu masing-masing koran itu berbeda. Meskipun skupnya sama, sama-sama nasional, itu tetap berbeda. Jadi Republika yang mereka kebanyakan atau mayoritas pembacanya adalah Muslim, gitu. Jadi mereka lebih sering mengangkat tema-tema yang berhubungan dengan Islam, entah itu ekonomi syariah atau tentang kesehatan dan yang sebagainya yang memang mereka mengaitkannya dengan Islam seperti itu. Beda lagi dengan yang di Jawa Pos atau Kontan. Kalau Jawa Pos itu karena pembacanya adalah masyarakat umum, jadi untuk kolom opini itu memang terbuka untuk siapa saja, termasuk ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Jadi memang Jawa Pos itu lebih general gitu ya. Isu-isu yang diangkat pun juga berbeda. Kalau Jawa Pos itu biasanya isu-isu yang sedang hangat, misalkan pembulian atau ada tentang kurikulum pendidikan dan lain sebagainya, dilihat dari sudut pandang ibu rumah tangga itu pernah juga dimuat di Jawa Pos kalau tidak salah, dulu pernah ada. Nah, begitu juga dengan kontan. Kontan itu memang mereka pembacanya adalah orang-orang yang concern di ekonomi, keuangan dan lain sebagainya. Jadi memang kebanyakan topik yang diangkat itu adalah tentang ekonomi. Jadi memang kita perlu untuk mengenali karakter koran itu. Nah, sesuaikan dengan mereka itu bisa menyesuaikan kontennya dengan pembaca koran tersebut. Terus yang kedua itu adalah mengenali karakter tulisan di koran. Jadi style di masing-masing media itu mereka punya stylenya masing-masing. Kayak gitu. Jadi gaya penulisan coba kali bisa kita research gitu ya, kita melakukan penelitian atau kita amati dari masing-masing koran itu. Nah, misalkan jumlah karakter, paragraf atau subjudul yang digunakan di media itu berbeda-beda. Jadi sebelum submit di media itu kalian coba untuk membeli salah satu media cetak atau salah satu koran, kemudian amati stylenya seperti apa. Kenapa? Karena memang kalau kita submit biasanya itu ada tim editornya dan mereka lebih suka untuk yang memang sudah mengikuti stylenya mereka kayak gitu. Jadi kita bisa menentukan ritme atau ciri khas mereka seperti itu. Kemudian penulisan atau pengetikan yang rapi. Nah, ini akan berbeda memang kalau tulisan kita tuh terkesan tergesa-gesa atau apa ya, dibuatnya itu tidak well prepared gitu. Jadi akan sangat berbeda dengan artikel atau opini yang memang kita sudah menulisnya dengan apa, ada riset dan sebagainya kayak gitu. Nah, sebelum disubmit tentu kita harus mereview dan menyunting dulu. Jadi setelah kita tulis, kita baca ulang apakah ada yang terlewat di sana agar tulisan kita enak dibacanya. Agar editor atau redaktornya itu mereka lebih apa ya? Kita bisanya istilahnya bisa memudahkan pekerjaan mereka gitu. Nah, itu kemungkinan akan uh, lebih disenangi oleh tim media cetaknya. Setelah kita sudah review dan menyuntingnya, barulah kita mengirimkan ke medianya. Nah, mengirimkannya lewat apa? Kita biasanya menggunakan email, di mana di subjek emailnya itu tertulis, misalkan kalau di Republika itu adalah opini ya. Jadi opini spasi nama judulnya.
agar mereka tim tim yang bertugas untuk atau yang bertanggung jawab untuk kolom opini tersebut mudah untuk mencari artikel kalian. Nah, kalau di koran Tempo dan sebagainya itu namanya beda-beda. Memang tiap media cetak itu memiliki istilah yang berbeda untuk istilahnya netizen apa jurnalisnya itu berbeda. Nah, itu yang harus diperhatikan juga. Kemudian jangan lupa untuk menyertakan biodata dan nomor HP yang bisa dihubungi. Jadi memang ketika artikel kita dimuat, tidak semua media cetak itu akan menghubungi kita. Gitu. Kadang ada yang mau menghubungi, itu kan misalkan eh, contohnya dulu waktu saya 2018 2017-18 waktu saya masih sering menulis di Republika gitu, ketika tulisan saya dimuat itu justru saya tidak tahu kalau itu udah dimuat. Jadi saya baru tahu ketika ada teman yang memang sudah berlangganan koran koran fisik ya, itu memfotokan atau capture tulisan saya itu dan share ke saya. Nah, saya baru tahu kalau ternyata tulisan saya sudah dimuat gitu. Nah, eh, tapi 2021 kemarin yang terakhir ini kalau tidak salah Republika itu kalau ada artikel yang gagal dimuat mereka menghubungi via email. Nah, kalau via email nggak bisa, biasanya via handphone, via HP gitu. Nah, itu jangan lupa untuk dicantumkan fungsinya tadi itu agar mereka bisa menghubungi kita. Nah, selain nomor handphone atau nomor telepon, juga cantumkan nomor rekening karena memang ketika kita menulis di media cetak itu kita dapat bayaran. Nah, rate-nya berbeda-beda tergantung kebijakan masing-masing media massa, medianya. Contohnya waktu tahun 2018 itu seingat saya untuk Republika satu artikel itu kalau tidak salah itu sekitar 600.000. Nah, itu untuk satu artikel. Itu belum termasuk pajak. Jadi memang kita dipotong pajak, kemudian dan ditransfer ke rekening kita. Jadi ketika submit itu jangan lupa mencantumkan nomor rekeningnya. Gitu. Nah, beda juga kalau di Jawa Pos atau di Kontan atau koran-koran yang lainnya, mereka nominalnya juga berbeda-beda. Gitu. Kalau tidak salah, teman saya yang pernah dimuat di Jawa Pos kalau tidak salah itu untuk satu artikelnya itu 1,5 juta. Nah, tapi tingkat kesulitannya itu juga berbeda. Jadi mereka yang rate-nya semakin tinggi itu istilahnya banyak orang yang akan tertarik untuk submit. Jadi kita harus berlomba-lomba di situ. Harus bagus apa ya? Harus bagus juga artikel kita agar bisa dimuat. Gitu. Karena memang nominalnya tinggi otomatis menarik banyak penulis gitu kan. Nah, apalagi untuk yang akademisi selain dapat dari medianya juga dapat juga dari universitas atau kampusnya. Itu ada insentif juga. Nah, semakin tinggi skalanya, skala nasional, provinsi itu berbeda rate-nya. Jadi kalau media cetak lokal itu rate atau fee untuk penulis itu beda dengan yang nasional dan seperti itu. Biasanya yang media lokal itu fee-nya itu lebih rendah. Nah, apakah ketika kita submit artikel itu dimintai uang atau dimintai untuk membayar? Tidak, kita gratis. Jadi kita sebagai penulis itu gratis dan bebas untuk mengirimkan artikel. Jadi tidak dikenakan biaya apapun. Justru kita akan mendapatkan fee ketika artikel kita dipublish oleh mereka. Gitu. Jangan lupa untuk melampirkan scan foto dan identitas. Jadi memang ini sebagai bukti keseriusan kita sebagai penulis itu sekaligus bentuk pertanggungjawaban gitu kan bahwa kita itu bukan penulis abal-abal bukan kita bukan penulis yang tidak diketahui kejelasannya identitasnya jadi KTP atau SIM itu perlu dilampirkan gitu agar kita juga kredibel gitu kan. Nah, apalagi untuk penulis baru, penulis yang
sebelumnya dia tidak pernah mensubmit di media itu diwajibkan untuk memberikan lampiran ini. Tapi untuk misalkan penulis tersebut sebelumnya pernah artikelnya dipublish di koran tersebut, gitu kan, itu tidak perlu hanya hanya perlu mengirimkan apa artikelnya saja. Gitu. Tapi kalau pertama kali submit itu memang diharuskan untuk melampirkan identitasnya. Seperti itu. Nah, untuk artikelnya yang disubmit itu harus dalam bentuk attachment atau lampiran. Jangan menulis opininya di body emailnya. Jadi itu akan kemungkinan untuk tertolaknya sangat besar. Jadi lebih baik itu ketika kita submit artikel itu dalam bentuk attachment gitu. Nah, artikel kemudian apa identitas dan sebagainya itu dibuat attachment terpisah gitu. Nah, sekian dulu untuk tips dari saya untuk apa menulis artikel di media cetak gitu ya. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum.